Selamat datang di Kisah Kehidupan. Di sini, kita tidak hanya berbicara tentang cerita, tetapi juga perjalanan yang penuh warna, penuh pelajaran, dan penuh inspirasi. Setiap individu memiliki kisah yang unik, dan melalui setiap langkah, kita belajar untuk lebih memahami arti hidup. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, serta tinggalkan komentar, agar kita tetap dapat menyebarkan kisah kehidupan yang inspiratif sebagai pembelajaran hidup. Di sebuah sudut kota Bandung, di pinggiran yang tampak tenang, hidup seorang wanita bernama Rina. Saat ini, Rina dikenal sebagai seorang perempuan yang sering dihina dan dicemuh oleh warga sekitar. Beberapa minggu terakhir, namanya viral di media sosial dengan julukan yang sangat memalukan. Seorang wanita yang menjadi pekerja seks komersial, PSK. Setiap kali ada yang berbicara tentangnya, wajahnya dipenuhi dengan tatapan jijik dan kasihan. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana seorang wanita yang dulu dikenal baik bisa berubah menjadi seperti ini. Namun, cerita Rina tidak selalu begitu. Sebelum kehidupannya berubah drastis, ia adalah seorang wanita yang dihormati di lingkungan sekitar. Rina dikenal sebagai Bu Hajah, seorang wanita yang selalu mengajak orang untuk berbuat baik dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Ia adalah sosok yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan selalu memberikan nasihat kepada siapapun yang membutuhkan bimbingan. Dalam komunitasnya, Rina adalah seorang wanita yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Rina adalah seorang guru agama yang sangat dihargai di lingkungan tempat tinggalnya. Ia mengajarkan anak-anak tentang ajaran Islam, mengaji, dan mengajarkan moral kepada mereka. Ia selalu tampil sopan, mengenakan jilbab panjang yang menambah kesan terhormat pada dirinya. Namun, kehidupan yang tampak sempurna itu hanya bertahan hingga suatu titik. Keputusan-keputusan yang salah, keterbatasan ekonomi, dan nasib buruk mulai merubah segalanya. Rina dulu memiliki keluarga yang sangat bahagia, suami yang sangat ia cintai, dan 2 anak yang pintar dan ceria. Namun, hidup terkadang tidak berjalan seperti yang diharapkan. Suaminya, yang semula bekerja sebagai seorang sopir, tiba-tiba jatuh sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Biaya pengobatan yang terus meningkat dan tidak adanya asuransi kesehatan membuat keluarga mereka terjerat utang yang menggunung. Rina, yang merasa terpukul melihat kondisi suaminya, mulai berusaha mencari cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, hidup semakin sulit. Tabungan yang sedikit pun habis untuk biaya pengobatan, dan Rina harus berjuang untuk menutupi kebutuhan lainnya. Dalam keputusasaan, Rina bertemu dengan seorang teman lama yang mengajaknya untuk bekerja di sebuah tempat hiburan malam. Temannya meyakinkan Rina bahwa pekerjaan itu hanya untuk sementara dan akan membantunya mendapatkan uang cepat. Dalam keadaan terhimpit, Rina akhirnya terpaksa menerima tawaran tersebut, meskipun hati nuraninya sangat menolak. Hari-hari pertama bekerja di tempat hiburan malam itu sangat berat bagi Rina. Ia merasa terhina dan tidak nyaman dengan pekerjaan yang harus ia lakukan. Namun, ia berpikir bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dan memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit. Rina mulai menjalani kehidupan ganda. Di pagi hari, ia adalah Bu Hajah yang mengajar anak-anak mengaji, memberikan ceramah agama, dan menjaga martabatnya di lingkungan. Namun, di malam hari, ia harus mengenakan pakaian yang jauh berbeda dan berperilaku dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidup ganda yang dijalani Rina membuatnya semakin terpuruk. Setiap malam, ia merasa dirinya semakin jauh dari jalan yang benar. Meskipun ia selalu berdoa untuk kekuatan, kenyataan bahwa ia terperangkap dalam pekerjaan yang memalukan semakin menghantui pikirannya. Rina merasa kehilangan arah
dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari kehidupan yang penuh dengan kebohongan ini. Namun, Rina berusaha keras untuk tetap menjaga citra dirinya di mata masyarakat. Ia tidak ingin kehilangan rasa hormat yang telah ia bangun selama bertahun-tahun sebagai seorang buhajah. Di siang hari, ia kembali mengenakan jilbab panjang dan tampil seperti wanita terhormat yang biasa ia tunjukkan. Di malam hari, ia terpaksa menjalani pekerjaan yang harus ia lakukan untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, hatinya selalu merasa hancur karena ia merasa sedang mengkhianati dirinya sendiri. Puncaknya, ketika salah satu siswa yang dulunya pernah ia ajar di kelas mengunggah foto dirinya di media sosial, Rina tidak tahu lagi harus berbuat apa. Foto tersebut menunjukkan Rina sedang berada di tempat hiburan malam, mengenakan pakaian minim yang tentu saja sangat jauh dari citra buhajah yang selama ini ia bangun. Sejak saat itu, hidup Rina berubah drastis. Warga sekitar mulai membicarakan dirinya, menganggapnya telah kehilangan moral dan kehormatan. Keputusan Rina untuk bekerja di tempat hiburan malam itu akhirnya membawa akibat yang sangat besar dalam hidupnya. Foto yang beredar di media sosial semakin menyebar luas dan banyak orang mulai mengomentari hidupnya dengan penuh hinaan. Mereka tidak lagi mengingat dirinya sebagai buhajah yang dulu dihormati, melainkan hanya sebagai seorang wanita yang terjatuh dalam kehinaan. Rina menjadi bahan perbincangan di media sosial, di mana banyak orang yang mencemooh dan menghina kehidupannya. Di luar sana, ia dijuluki dengan kata-kata kasar dan dicap sebagai seorang wanita yang tidak bermoral. Banyak orang yang merasa kecewa dengan perubahan drastis yang terjadi pada dirinya. Mereka merasa bahwa Rina, yang dulunya merupakan contoh teladan, kini telah jatuh begitu dalam. Namun, ada juga beberapa orang yang masih peduli dan berusaha mendukung Rina. Mereka tidak percaya bahwa wanita yang dulunya begitu dihormati bisa terjerumus ke dalam kehidupan seperti itu. Mereka berusaha menghubungi Rina, menawarkan bantuan, dan menyemangatinya untuk kembali bangkit. Tetapi, meskipun ada dukungan, Rina merasa sangat tertekan. Ia merasa malu dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi kenyataan bahwa dirinya telah kehilangan hampir segalanya. Rina mulai merasakan dampak dari kehidupan yang viral ini. Ia tidak lagi merasa nyaman berjalan di jalanan karena selalu ada tatapan-tatapan penuh hinaan dari orang-orang yang mengenalnya. Bahkan, para tetangga mulai menjauh, tidak ada lagi yang ingin berbicara dengannya. Rina merasa terisolasi dan dihantui oleh perasaan malu yang begitu dalam. Setelah beberapa bulan hidup dengan rasa malu dan hinaan yang datang bertubi-tubi, Rina mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia mulai menyesali keputusan-keputusan yang telah ia buat dan mulai mencari cara untuk keluar dari lingkaran setan kehidupan ini. Rina mulai bertanya-tanya, apakah ia masih bisa kembali ke jalan yang benar? Apakah ia masih bisa menebus kesalahan yang telah ia perbuat? Suatu malam, Rina duduk sendirian di sebuah kamar, menangis meratapi nasibnya. Ia mengenang masa-masa ketika ia menjadi buhajah yang dihormati dan mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan yang baik. Rina merasa sangat kehilangan dan sangat menyesal telah terjerumus ke dalam kehidupan yang salah. Ia berdoa dengan penuh harap agar diberi jalan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, Rina juga tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah untuk kembali ke kehidupan yang benar. Ia merasa terjebak oleh keputusan-keputusan masa lalu yang membuatnya sulit untuk kembali ke kehidupan yang penuh dengan kehormatan. Meskipun demikian, ia mulai berusaha untuk mencari cara untuk memperbaiki hidupnya. Rina mulai mencoba untuk berbicara dengan beberapa teman lama yang dulu pernah ia ajar. Ia berharap bisa mendapatkan dukungan moral dari mereka. Setelah berbulan-bulan merenung dan mencoba untuk mencari jalan keluar dari kehidupan yang penuh dengan penyesalan ini,
Rina akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia pergi menemui beberapa orang yang pernah menjadi muridnya, meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan yang telah ia lakukan. Rina menjelaskan bahwa kehidupannya yang kini penuh dengan hinaan bukanlah pilihan yang ia inginkan, tetapi sebuah keputusan yang terpaksa diambil untuk bertahan hidup. Beberapa orang yang mendengarkan ceritanya merasa terharu dan memberikan dukungan. Mereka mengingatkan Rina bahwa semua orang memiliki masa lalu yang kelam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana seseorang bangkit dari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Rina mulai menjalani hidupnya dengan lebih baik. Ia tidak lagi bekerja di tempat hiburan malam dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan masyarakat. Perlahan-lahan, Rina mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari orang-orang sekitar. Meskipun jalan untuk sepenuhnya membersihkan namanya dari hinaan sangat sulit, ia merasa bahwa ia sudah mulai menapaki langkah yang benar. Rina percaya bahwa penebusan itu mungkin memerlukan waktu, tetapi dengan tekad yang kuat, ia yakin bisa kembali menjadi wanita yang dihormati seperti dulu.